Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di pertemuan selanjutnya, dan kita akan membahas bagian akhir dari bab yang telah kita pelajari mengenai hereditas atau pewarisan sifat. Nah, di bagian akhir ini yang akan kita diskusikan adalah pewarisan sifat dan juga kelainan yang diturunkan khususnya di spesies kita, yaitu manusia, ya. Dan yang paling pertama adalah tentang warna kulit. Oke, ya teman-teman, seperti yang kita tahu, kalau genotip sifat biasa, contohnya seperti yang kita sudah pelajari kemarin di monohibrid ataupun dihibrid, mereka diatur oleh satu jenis gen, ya. Contoh, bentuk biji itu ada yang bulat, ada yang keriput, ya, diatur oleh satu jenis gen saja, ya. Untuk bulat berarti dia dominan, dia itu B kapital, keriput adalah B kecil, ya, atau B biasa. Diatur oleh satu jenis gen, udah, gitu ya. Sehingga contoh kalau bulat itu bisa B besar atau bisa B besar B kecil genotipnya. Kalau untuk yang keriput B kecil B kecil. Sudah, segitu saja, satu jenis gen. Atau kalau sudah berbentuk kromosom berarti hanya satu pasang gen saja. Nah, ini berbeda untuk kulit manusia, guys, ya. Untuk kulit manusia, teman-teman semua, itu tuh diatur oleh 3 jenis gen. Atau kalau nanti genotip kromosomnya itu ada 3 pasang. Nah, apa sih yang membuat kulit seseorang itu gelap? Yang membuat kulit seseorang itu gelap adalah adanya melamin, ya. Melamin itu adalah bahan yang membuat kulit kita gelap. Bermanfaat karena dia bisa menyerap radiasi cahaya ultraviolet, ya. Jadi kalau terlalu sering kena ultraviolet, punya banyak melamin, ya jadi hitam. Kalau sering dapat sinar ultraviolet, sedikit melamin, ya kulitnya terbakar gitu, ya, dan rentan mengalami kanker kulit gitu, ya. Jadi melamin itu bagus, daripada kanker kulit mending hitam gitu, ya. Nah, jika seseorang punya melamin, itu ditandakan oleh gen-gen pembawa warna kulitnya itu kapital, ya. Yang punya melamin itu dominan, alhamdulillahnya, ya. Jadi kalau punya melamin berarti 3 gen penentu warna kulitnya kapital. Ada gen yang pertama A, gen yang kedua B, gen yang ketiganya C. Bagaimana kalau yang kulitnya lebih terang? Untuk yang kulitnya lebih terang artinya melaminnya berkurang gitu, ya. Kalau melaminnya berkurang atau tidak ada di salah satu atau semua gen penentu warna kulitnya, ya berarti kita tulisnya kecil, ya. A-nya kecil, gen yang keduanya B-nya atau yang kecil, atau yang ketiganya C-nya kecil, atau 2 dari ketiga ini atau ketiga-tiganya gitu, ya. Kita lihat dulu aja contohnya, ya. Jadi kita klasifikasikan warna kulit itu sangat gelap sampai sangat terang, ya. Sangat terang maksud di sini tuh sampai putih banget kayak albino. Bahkan dia putih albino gitu, ya. Di tengah-tengah kita ambil sebagai sawo matang, ya. Jadi kita Indonesia sebenarnya ada di tengah, ya, sawo matang. Tapi kalau ternyata saya sawo matang tapi agak gelap, ya, berarti lebih ke sini, ya. Berarti sawo buruk gitu mungkin, ya. Kalau ke sini mungkin lebih kayak orang timur gitu, atau juga saudara kita di Afrika. Kalau di sini ini mungkin suku paling gelap di Afrika, kata orang Afrika pun dia hitam, ya. Apalagi menurut kita atau bahkan orang kulit putih gitu. Ya, untuk yang sangat gelap berarti melaminnya itu di ketiga gennya itu ada gitu, ya. Di ketiga pasang gennya itu, kromosomnya, alelnya itu ada. Ya, untuk yang gen pertama A besar A besar, gen kedua B besar B besar, gen ketiga C besar C besar. Untuk yang kulitnya putih banget,
ya, yang albino nggak ada melamin sama sekali, ditunjukkan dengan hurufnya yang kecil-kecil ya, A kecil-kecil, yang kedua B juga kecil-kecil, C kecil-kecil. Semakin banyak huruf kecil ya, dia akan semakin putih ya teman-teman. Oh, yang ini terbalik ya, gambar di bawah ini terbalik gitu ya teman-teman semua. Nanti saya edit ya teman-teman ya. Nah, gambar di bawah ini terbalik. Saya edit dulu teman-teman, sebentar ya. Baik teman-teman semua, ini udah diedit ya. Jadi ini bisa dilihat untuk yang ini, wah, melaminnya ada semua ya di 3 alel kromosomnya ya, di A, di B dan C semuanya kapital, semuanya ada melamin. Semakin ke kanan jumlah melaminnya berkurang 1 ya, ini 1 melamin gak ada ya, begitupun ini dan ini 1 melaminnya gak ada. Kita samakan ya, sehingga warnanya agak lebih terang sedikit ya. Semakin ke kanan lagi jadi 2 melamin yang gak ada ya, ini sama ini di A dan B, kemudian di B dan C, dan kemudian di A dan C ya. Ketiga-tiganya sama ya, 2 melamin gak ada ya teman-teman semua. Tone warnanya juga lebih terang ya. Untuk yang di tengah sawo matang kita itu tuh kita 3 melamin gak ada, 3 melamin ada gitu ya. Jadi full di A, B, C itu semuanya ada melamin setengah dan gak ada melamin setengah gitu ya. Sehingga kulitnya sawo matang ya, yang ini. Semakin ke kanan jumlah melaminnya yang bahkan jadi ini ya, minoritas ya. Di sini melaminnya cuma 2, A dan B, B dan C, A dan C. Kalau semakin ke kanan lagi yang ini melaminnya cuma 1, yang ini di A, yang ini di B, yang ini di C. Dan yang paling kanan ini tuh nggak ada melamin sama sekali ya. Jadi ya kalau dia kena cahaya matahari, wah hati-hati ya, bisa gampang terbakar. Harus pakai ini ya, sunscreen. Oke. Nah teman-teman, di bawah ini selain memperlihatkan tone warna kulit dari peluang dari kemungkinan genotip yang ada di atas, dia juga memperlihatkan peluang fenotip ya. Tapi bentuknya bukan persentase, bentuknya pecahan. Ini peluang fenotip yang mungkin muncul jika orang sawo matang nikah sama orang sawo matang gitu ya. Orang Indonesia nikah sama orang Indonesia gitu. Peluang paling besar 20/64 ya. Itu tuh ya anaknya sawo matang lagi gitu, tapi tidak menutup kemungkinan anaknya ya kulitnya lebih cerah gitu. Atau mungkin anaknya kulitnya lebih gelap. Bahkan tetap ada kemungkinan meskipun kecil anaknya albino atau anaknya hitam legam seperti orang Sub-Sahara Afrika gitu ya. Ada ras neolit gitu ya. Tapi itu namanya cuma kemungkinan. Kemungkinan juga kecil banget, 1/64 ya. 1/64 itu kecil banget ya. Mayoritas kemungkinannya akan ada di sini ya. Kalau nggak di tengah sawo matang ya matangnya agak terlalu matang, atau ya dia agak putih gitu. Itu yang pertama tentang pewarisan sifat dan untuk warna kulit. Yang kedua itu tuh tentang cuping telinga terpisah dan menempel ya teman-teman. Jadi telinga itu bagian bawahnya itu tuh ada yang terpisah ya, di bagian yang untuk anting ya. Ada juga yang bagian bawahnya itu cupingnya itu yang menempel. Mana yang dominan? Yang dominan itu adalah yang terpisah ya, sehingga kita tulis dengan huruf kapital G ya. Untuk yang menempel ya, untuk yang menempel dia itu resesif, maka kita tulisnya G kecil. Dan ini contoh soalnya ya. Ada laki-laki cupingnya terpisah, berarti dia dominan, tapi heterozigot ya.
G besar G kecil. Menikah dengan perempuan, cuping terpisah juga, tapi heterozigot bukan homozigot. G besar G kecil. Jadi laki-lakinya cuping terpisah, perempuannya cuping terpisah ya. G besar G kecil, G besar G kecil. Karena untuk yang laki-laki ini dia genotipnya itu dua jenis ya, heterozigot, ada G besar G kecil, sehingga spermanya pun punya kemungkinan ada yang bawa G besar gennya, ada yang bawa G kecil gennya. Untuk yang perempuan sama ya, dia itu cupingnya terpisah dengan genotip G besar B kecil, sehingga ovumnya itu ada yang bawa kromosom G besar, ada ovum bawa kromosom G kecil gitu ya. Maka untuk yang laki-laki G besar G kecil kita tulis di sini sebagai kolom ya, G besar dan G kecil. Perempuan G besar G kecilnya ini kita tulis juga tapi sebagai baris ya, G besar dan G kecil. Lalu kita tinggal silang-silangkan teman-teman semua. G besar ketemu G besar jadi G besar G besar. G kecil ketemu G besar jadi G besar G kecil. G besar ketemu G kecil jadi G besar G kecil. G kecil ketemu G kecil jadi G kecil G kecil gitu ya teman-teman semua. Total kita punya 1, 2, 3, 4 ya jenis ya, atau 4 kotak genotip gitu ya teman-teman semua. 4 kotak genotip untuk anak keturunan ya, atau F1. Kita punya G besar G besar, G besar G kecil, sama G kecil G kecil. G besar jumlahnya ini 1 aja ya teman-teman. Sementara untuk G besar G kecil itu jumlahnya ada 1, 2. Dan untuk G kecil itu tuh jumlahnya 1. Itu G kecil G kecil. Untuk G besar dan G kecil, G besar G kecil, G besar dan G besar G kecil itu sifatnya sama, cupingnya terpisah. Ada berapa banyak berarti? G besar 1, G besar G kecil 2, total yang cuping terpisah ada 3. Sementara untuk yang G kecil berarti dia sifatnya cuping menempel, jumlahnya hanya ada 1. Jadi perbandingan antara cuping yang terpisah dibandingkan dengan cuping yang menempel adalah 3:1. Kalau pertanyaannya sampai perbandingan di sini juga cukup ya. Tapi kalau pertanyaannya sampai berapa persentase peluang dari masing-masing fenotip ini, berarti yang terpisah kan ada berapa? 3. Terpisah ada 3. Terus total kemungkinan genotip itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti per 4. 3/4 kali 100%, 75%. Sisanya ya 1 untuk yang menempel. Total dari 4. Berarti 1/4 kali 100%, hasilnya 25%. Jadi kemungkinan besar anaknya cuping terpisah ya teman-teman semua, meskipun masih cukup ada ya untuk anak yang punya cuping menempel. Baik, bentuk rambut. Nah, teman-teman semua, untuk yang bentuk rambut ini agak unik karena saat dia heterozigot, campuran, dia menghasilkan sifat yang campuran juga. Kita sebut dengan intermediate gitu ya. Rambut kita ambil dari bahasa Inggris, keriting itu curly, lurus itu dia straight. Berarti keriting itu C curly. Nah, ini untuk resesifnya khusus ini tidak mengikuti dominannya. Umumnya kalau yang keriting C kapital maka lurus tuh C kecil gitu. Tapi ini enggak ya. Kalau dia itu keriting maka C kapital benar. Tapi kalau dia itu gen lurus, rambutnya dia bukan C kecil tapi S, diambil dari straight ya, rambut yang lurus. Kalau C diambil dari curly, rambut yang galing. Jadi ternyata rambut galing dia lebih dominan dibanding rambut lurus, meskipun dominannya tidak sempurna karena nanti bisa jadi campuran ya. Jadi kalau kalian rumah sak rambutnya galing nikah sama
yang rambutnya lurus, ya kemungkinan besar anaknya mungkin rambutnya galing lagi atau paling tidaknya berombak ya. Nah, jika gen dari curly atau keriting ini ketemu dengan gen dari rambut yang lurus, straight, yang terjadi itu tuh rambutnya akan gelombang. Ini adalah sifat campuran yang kita sebut dengan intermediate. Ya, sifat campuran atau intermediate ini merupakan sifat yang muncul ketika genotipnya heterozigot ya teman-teman semua, campuran gitu ya. Kalau homozigot seperti di atas, C besar berarti dia galing, S kecil berarti dia lurus gitu ya teman-teman. Ada laki-laki rambutnya keriting, C besar udah pasti menikah dengan wanita yang berambut lurus. Wow ya, S kecil ya, ini mah enggak nurut ya. Untuk galing itu C, untuk lurus itu S. Pertanyaannya, tugasnya cari fenotip yang mungkin muncul dan juga persentasenya gitu ya teman-teman semua. Keriting itu curly, lurus itu straight. Karena untuk yang keriting jenisnya huruf hanya ada satu, C aja ya. Berarti ya gametnya itu juga spermanya hanya satu peluang ya. Sperma yang bawa sifat rambut galing. Tapi ovum untuk si ibu ya ternyata sama juga ya. Hanya membawa ovum itu hanya membawa gen yang sifat rambut lurus ya, karena ya homozigot juga. Dari ayah curly ya, spermanya dari ibu ovumnya lurus. Maka kita tulis sperma ayah yang curly itu secara kolom ke kanan. Kita tulis ya untuk ovum si ibu yang straight itu ya sebagai baris turun ke bawah gitu ya teman-teman. Jumlahnya 1 untuk curly berarti 1 doang ke kanan, jumlahnya 1 untuk straight berarti 1 doang ke bawah. Yuk kita langsung gabungkan, C ketemu sama S, CS gitu ya. Dan jumlahnya satu-satunya CS itu. Apakah sifat CS bisa dilihat di sini? CS itu adalah sifat rambut gelombang. Hasilnya cuma 1 CS itu. Dengan sifat rambut gelombang, berarti untuk yang rambut gelombang jumlah totalnya 1. Di sini juga kemungkinan genotipnya 1. Jadi 1 untuk rambut gelombang per kemungkinan genotipnya juga cuma 1 kali 100% ya hasilnya 100%. Ada juga bentuk dahi teman-teman semua ya. Dahi yang bentuknya seperti huruf V dan dahi yang lurus saja. Ya, sebenarnya yang seperti huruf P itu tuh disebut juga sebagai widow's peak. Dan kita ambil dari huruf W-nya ya. Jadi yang berbentuk huruf P dia itu merupakan sifat yang dominan. Ya, dilambangkan dengan huruf kapital, tapi bukan huruf kapital V, melainkan huruf kapital W ya. Untuk yang berbentuk lurus sifatnya itu resesif. Jadi ditulisnya dalam huruf kecil atau huruf biasa mengikuti yang dominannya. Jadi W kecil. Nah, ada yang nikah teman-teman semua, laki-laki dahi lurus berarti W kecil ya. Kalau dahi lurus mah ya W kecil menikah dengan wanita dahi V. Kalau V itu dia bisa W besar B besar atau W besar W kecil. Yuk kita langsung check it out ya. Jadi si ayahnya itu lurus, si ibunya V. Tapi lurusnya itu lurus memang pasti ya. Lurus itu memang pasti homozigot teman-teman semua. Tapi untuk yang V ini bisa homozigot besar W besar, bisa heterozigot ya.
Untuk yang bentuk V ini ya bisa heterozigot W besar W kecil, bisa juga homozigot W besar W besar ya. Sepanjang ada W besarnya ya. Karena di sini heterozigot ada W besar dan ada W kecil, maka ovumnya juga punya dua kemungkinan, W besar dan W kecil ya teman-teman semua. Sementara sperma karena hanya W kecil dan W kecil, sehingga spermanya hanya mempunyai satu kemungkinan. Semua sperma akan sama, membawa gen rambut berdahi lurus ya. Sisanya seperti biasa ya teman-teman semua. Untuk sperma itu jumlahnya 1, dia bentuknya kolom, berarti ke kanan hanya 1 kolom. Sementara ovum itu ada 2 di sini gametnya, berarti ke bawah untuk baris ada 2 baris. Tinggal dikawinkan W kecil ketemu sama W besar, jadi W kecil W besar, W kecil ketemu sama W biasa, maka W kecil W kecil. Di sini kita dapat ya, kalau W besar W kecil itu sifatnya dahi V, sementara W kecil itu sifatnya dahi yang lurus ya teman-teman ya. Oke. Sehingga perbandingannya 1:1. Bagaimana dengan persentasenya? Kita lihat dulu berapa kemungkinan genotip muncul dari tabel 1, 2. Maka kita tulis persentase dahi V itu total 2. Dahi V itu angkanya 1. Jadi 1/2 kali 100%, ini hasilnya. Begitupun untuk dahi lurus. Untuk dahi lurus juga di sini hanya ada 1 saja. Yang mana yang 1 ini itu kita masukkan ke sini ya, persentase dahi lurus 1 dibagi totalnya ini 1, 2, sehingga 1/2 kali 100% juga sama, hasilnya 50% ya teman-teman ya. Nah, ada nggak penyakit yang diturunkan melalui ini kromosom gitu ya, melalui pewarisan sifat? Ada ya. Pertama buta warna. Ayo, kira-kira ini angka berapa dari yang kiri? 19, kurang tepat. Ini adalah angka 18. Kalau yang di tengah 52. Z dan apa itu? Bukan, ini angka 29. Kalau yang di kanan, yang paling kanan itu tuh angka 73. Kalau ada jawaban kalian yang salah, maka kalian harus mengecek mata kalian ya. Takutnya kalian juga buta warna. Dan buta warna itu adalah penyakit yang terikat pada gen jenis kelamin, yaitu X. Ya seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua, gen jenis kelamin itu ada yang cowok itu XY, dan juga ada yang cewek itu XX. Nah dia si color blind itu atau buta warna, dia menyerang yang X. Sehingga kalau wanita itu genotipnya XX, dia wanita normal, tidak ada masalah apapun harusnya. Kalau X color blind sama X, dia juga wanita normal, tapi dia carrier atau pembawa gen. Dan yang terakhir, bagaimana kalau wanitanya buta warna? Kalau buta warna dipastikan kedua X-nya itu pasti punya gen color blind ya di keduanya. Kalau cuma satu nggak cukup ya. Kalau cuma satu nggak cukup. Dia hanya carrier saja atau pembawa saja. Tapi harus 2 ya agar bisa menjadi bukan pelaku, tapi yang memang sakit buta warna. Laki-laki normal XY, tapi kan laki-laki X-nya cuma 1 ya. Laki-laki X-nya cuma 1, sehingga kalau X-nya yang 1 ini dapat gen color blind dari ibunya, sudah dipastikan laki-laki itu akan buta warna ya.
akan buta warna. Meskipun hanya satu saja yang si CB-nya aja ya, yang di X aja yang kenanya, tapi tetap buta warna. Jadi kalau perempuan ada 3 kemungkinan ya, normal, carrier, sama sama ini menderita penyakit. Laki-laki hanya 2 ya kemungkinannya. Pertama normal, benar-benar normal. Kedua ya membawa penyakit, ya dia juga sakit. Ini contohnya teman-teman semua, laki-laki normal, XY berarti tidak ada CB-nya, color blind-nya, menikah dengan wanita yang dianggap normal, memang normal, tapi ternyata normal-normal juga dia carrier atau pembawa gen buta warna. Ya, sehingga kita tulisnya XX tapi salah satunya ada CB-nya. Nah, pertanyaannya, cari berapa peluang anak mereka menderita buta warna. Oke, ada tidak peluangnya? Yuk kita coba ya teman-teman semua. Seperti biasa, laki-laki normal menikah dengan perempuan carrier. Ya, laki-laki normal ada X dan Y, maka kita pisahkan spermanya, ada yang bawa gen X, ada yang bawa gen Y. Ya, untuk yang perempuan yang carrier, ya ada satu kromosomnya itu color blind atau buta warna. Jadi ada ovum yang bawa gen buta warna, ada ovum yang tidak gitu ya. Seperti kita sering lakukan, perhatikan berapa jumlah gametnya. Untuk yang di cowok jumlah gametnya ada 2, 1, 2, X dan Y. Untuk yang di cewek gametnya ada 2 juga, XCB sama X. XCB sama X ya. Itu yang dari cewek ya, yang dari ovum. Sehingga kalau kita silang-silangkan X sama XCB, wah, ternyata anaknya akan mengalami akan mengalami buta warna ya. Dan ini perempuan. Oh tidak, kalau XCBX itu bukan mengalami buta warna, tapi apa? Dia hanya carrier saja. Dia tidak buta warna, tapi dia membawa gen. Bagaimana kalau dengan yang ini? Ya, kalau ini laki-laki ya. Dia laki-laki karena X-nya cuma 1, jadi kalau X satu-satunya kena CB ya dia juga colorblind CB. Bagaimana dengan yang 3, XX tanpa CB berarti perempuan normal. Yang keempat, XY tanpa CB berarti laki-laki normal ya. Nah, mari kita hitung. XX ada, XY ada, XCBX ada, dan juga XCBY ada. XX normal, XX perempuan normal, XY otomotif normal. Ya, bukan otomotif, XY itu laki-laki normal, tanpa carrier, yang udah agak pasti bukan carrier, langsung sakit ya. Sementara XCBX itu tuh adalah perempuan normal yang membawa sifat ya. Nah, di sini kita dapat teman-teman semua XCBY ya. XCBY itu XY cowok punya CB di X-nya. Kalau cewek punya CB di X-nya 1 aja, dia tetap normal tapi carrier. Tapi cowok kalau punya CB di X-nya, dia bakal sakit buta warna gitu ya teman-teman semua, karena emang X-nya cuma satu-satunya. Ya, jadi ada 1 cowok ya, peluang 1 cowok dia itu buta warna ya. Lanjut teman-teman semua, terakhir hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia itu penyakit yang mengakibatkan darah sulit membeku, khususnya saat terluka ya teman-teman ya. Nah, dia terikat oleh apa sih? Sama seperti yang colorblind, dia terikat pada gen jenis kelamin XY tapi khususnya untuk yang sekarang X-nya ya yang penting. Biasa perempuan XX, laki-laki XY, perempuan itu XHX, artinya dia normal. Ya, tapi dia carrier ya, membawa gen hemofilia yang bisa diturunkan ke keturunannya. Nah, kalau
perempuan XH berarti di kedua kromosom kelaminnya itu ada hemofilia, ya si wanita ini akan apa? Akan sakit hemofilia. Cuma dia tidak akan bertahan lama ya teman-teman semua. Yang terjadi ya dia akan meninggal karena katanya ya kan banyak mengeluarkan darah gitu ya, jadinya nggak kuat bayinya. Nah, untuk laki-laki X itu laki-laki normal, tapi kalau udah ada H-nya di X-nya berarti dia hemofilia. Nauzubillahimin dzalik. Ya menakutkan ya, karena hemofilia itu mengakibatkan darah sulit membeku ya. Apalagi kalau cewek pengen disesar contoh, wah bakal sulit banget ya, normal juga sulit. Cowok nanti di sunat gitu ya. Lanjut aja, ini contoh soalnya. Laki-laki hemofilia kalau menikah dengan wanita normal apakah punya kesempatan anaknya bertahan hidup ya. Ya begitulah teman-teman semua, laki-laki hemofilia berarti XHY, wanita normal itu berarti XX ya. Ingat laki-laki itu XY, tapi penyakit colorblind sama penyakit hemofilia dia berikatannya di X saja. Sehingga laki-laki dia gametnya punya pertama XH, kedua itu Y, XH dan Y. Untuk perempuan hanya satu jenis, X saja gitu ya teman-teman semua. Maka kita simpan yang sperma dari induk laki-lakinya XH dan Y, kita simpan ovum dari induk yang perempuannya X ya. XH ketemu sama X ya XHX. Y ketemu sama X ya berarti XY. Di sini bisa jelas terlihat ya kalau ya hasilnya itu hanya 2 kotak saja. Nanti per 2 aja ya teman-teman ya. Per 2 aja. Cuma pertanyaannya juga kan, akankah ada keturunan yang meninggal akibat hemofilia saat dilahirkan? Oh ya. Oh, peluang ya, nanya peluang juga ya. Peluang apa? Peluang keturunannya itu mengidap hemofilia dan meninggal. Kebetulan di sini yang ini itu tuh hanya carrier, yang ini normal. Jadi udah ya. Carriernya udah ada, normalnya juga ada. Masing-masing menurut tabel ini satu, ini juga satu. Oke. Itu satu. Bagaimana dengan hemofilia yang langsung meninggal saat dilahirkan? Siapakah itu? Yang ini. Oh, wanita hemofilia ya akan meninggal saat dilahirkan gitu ya. Nah, ini gak ada ya. Yang satu cewek dia normal carrier, yang satu cowok dia normal. Ya. Itu terima kasih teman-teman semua penjelasannya. Mohon maaf agak panjang videonya. Semoga tidak bosan, dan kalau contoh bosan bisa di pause dulu terus dilanjutkan ya setelah istirahat. Begitu saja teman-teman untuk latihannya, nanti akan coba saya cari. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.